Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aydan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan satu lagi firman Allah yang tak jauh berbeda, wa ana hadza siratum mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita masih tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tak terhitung banyaknya, dan belum semua kita syukuri sepenuh hati. Bagaimanapun kita masih kadang-kadang lalai atas nikmat itu, termasuk kesempatan yang sejatinya dimanfaatkan hari ini, karena hari ini adalah hari yang betul-betul memiliki nilai tersendiri jika kita mengenal bahwa hari ini sudah masuk bulan Sa'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, karena pada bulan Sa'ban ini memiliki keistimewaan tersendiri. Posisinya terletak di antara bulan yang mulia awal, yakni bulan Rajab, juga bulan mulia yang kemudian, yakni bulan Ramadan. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang kebiasaan Rasul bila di bulan Sa'ban beliau mengintensifkan amalan-amalan kebaikan, karena beliau tahu persis apa yang akan didapat atau keistimewaan itu sendiri. Rasul pernah menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan amal kita. Ada amal yang diangkat, distorkan atau dilaporkan kepada Allah, yakni pada bulan Sa'ban ini, pada tahun. Orang bilang mungkin menyebutnya adalah saat nisfu Sa'ban. Di sisi lain juga Rasulullah SAW mengenal betul manfaat saum Senin Kamis, karena beliau mengenal juga, bahkan informasikan kepada kita, amalan mingguan yakni diangkat pada hari Senin dan Kamis. Maka Siti Aisyah menjelaskan beliau tak pernah intensif melaksanakan saum atau amalan-amalan yang lain, ya, tidak sebagaimana di bulan Sa'ban ini. Nah, itu sebagai contoh yang terbaik bagi kita, karena menyongsong sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang tentu sebagaimana kita ketahui bersama melaksanakan saum. Bahkan kemarin Ustadz Firman menjelaskan janganlah sekali-kali kita mengatakan puasa, karena Islam memiliki predikat tersendiri tentang saum. Puasa diambil dari bahasa Sanskerta, dari dua kumpulan kata, yakni upa dan pasa atau wasa. Upa memiliki arti, ya, diam, dekat atau mendekati. Sedangkan fasa atau wasa tinggal atau diam. Sementara saudara kita yang ada di Pulau Jawa menyebutnya, diserap bahasa itu dengan
disebut puasa. Nah itu. Maka bagaimana kalau dua kebiasaan disambungkan tadi? Beliau mengatakan upawasa atau puasa itu mendekatkan diri kepada Sang Widiwasa. Nah itu. Untuk apa? Tentu memiliki maksud-maksud tertentu tentang duniawi. Saudara kita yang ada di sana di belahan, gak disebut Pulau Jawa tadi, ada yang disebut tirakatan. Dengan cara apa? Bisa ngasrep, ngableng, juga mutih. Apa itu mutih? Mutih yatim mengkonsumsi makanan hanya nasi putih dan air putih. Kalau ngasrep tentu tidak mengkonsumsi yang asin-asin. Putih aja, bersih aja. Sementara ngableng adalah tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu. Nah ini biasanya dilaksanakan bagi orang-orang yang ingin mendapat ilmu kedugalan, mendapat jodoh, ya, mungkin meningkatkan power, tetapi karir ingin dan banyak-banyak lagi. Itu. Sementara saum itu sendiri jauh berbeda dengan makna tersebut. Yakni sebagaimana ketahui bersama, ya, menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan dengan pasangan yang sah mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ini, maka dari itu biasakanlah kita menyebut ritual ibadah kita, yakni saum. Nah, adapun target saum itu sendiri sebagaimana dikatakan tadi, Allah sudah mewajibkan kita saum di bulan Ramadan dengan target takwa. Begitu juga berbagai ibadah yang kita lakukan sebagaimana dicatat tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya, beribadahlah kepada Rabb kalian, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi target ibadah itu bukan mengejar pahala, mengejar keutamaan-keutamaan. Rasul mencontohkan di bulan Sa'ban intensif. Agar masuk ke bulan Ramadan itu lebih khusyuk lagi. Karena Rasul menyenangi saum intensif. Entah itu saum Senin Kamis, Daud, saum Ayyamul Bid, dan tentu bersedekah, berzikir, baca Al-Quran, dan banyak-banyak lagi kebaikan yang Rasul terapkan agar masuk ke bulan Ramadan. Karena di bulan Sa'ban identik dengan membina fisik, mental, juga moral dan spiritual. Nah, itu meningkatkan, memberi contoh kepada kita bahwa bulan Sa'ban ini identik dengan bulan tarbiyah, bulan persiapan pelajaran untuk masuk ke bulan Ramadan. Namun kenyataan, ya, di lapangan, bulan Sa'ban ini dijadikan satu ritual yang khusus bagi saudara-saudara kita yang kebetulan sudah membiasakan diri dari dulu, bahwa mereka membuat satu aturan-aturan tertentu, ibadah tertentu dengan nilai tertentu pula. Ada satu mungkin statement dari mereka, jika saum di bulan Sa'ban 1 hari dapat ampunan 1 tahun. Begitu juga 2 hari dan selanjutnya. Bahkan ada ritual khusus nisfu Sa'ban, sholat 100 rakaat. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauzi juga Al-Imam Nawawi rahimahumullah, penulis syarah hadis Arba'in dan Riyadhus Shalihin, beliau ulama besar dua-duanya, menjelaskan bahwa ritual apapun yang ada di bulan nisfu Sa'ban khusus, ya, tidak ada dalil yang syar'i. Bahkan Ibnu Qayyim Jauzi menjelaskan di dalam kitab Al-Mawdu'ah bahwa hadis yang sering disampaikan mereka adalah hadis palsu. Maka dari itu, selayaknya kita mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan, janganlah sekali-kali membawa hal-hal yang menjadikan rusak amalan kita. Padahal tadi takwa yang jadi target. Padahal mereka juga orang yang membiasakan diri melakukan ritual-ritual khusus di bulan Sa'ban itu,
pasti di antara mereka ada seorang dai, seorang khatib yang membiasakan mengucapkan kata-kata di dalam khutbahnya. Kami sebagai khatib mengajak kepada Anda, mari kita sama-sama tingkatkan iman takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itu yang diucapkannya, tapi manakala dia turun dari mimbar itu, melakukan sholatnya pun tidak sebagaimana dicontohkan Rasul. Bacaan-bacaannya pun dibikinan-bikinan yang tidak ada hadis syar'i untuk itu. Nah, kenapa mereka terjadi seperti itu? Ternyata mereka tidak mengenal definisi takwa, hanya sebatas takwa itu melaksanakan perintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Sementara apapun yang disebutkan tadi tidak dikenal betul banyaknya. Hanya mengenal perintah, lakukan, larangan, jauhi gitu. Padahal definisi yang lebih dalam mereka tidak tahu. Bahkan kriteria takwanya pun tidak mengenal. Lalu sifat-sifat orang bertakwa seperti apa? Tidak tahu juga. Ini yang harus kita mungkin merasa prihatin. Padahal ayat yang jelas di dalam surat Al-An'am ayat 155 menjelaskan, wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uhu. Kan itu, wattaqu la'allakum turhamun. Itu. Dan ini kitab Al-Qur'an kami turunkan kepadamu Muhammad. Kan itu. Fattabi'uhu, agar mereka mengikutinya. Bertakwa dan bertakwa la'allakum turhamun, agar kalian bertakwa. Jadi sebelum bertakwa harus mengenal dulu Al-Qur'anul Karim. Tadi fattabi'uhu, ikuti Al-Qur'an. Tanpa mengikuti Al-Qur'an tak mungkin mengenal kriteria takwa. Definisi yang lebih dalam dari para ulama salaf, para sahabat, mereka pun tidak mengenal. Ambil contoh aja. Ketika para sahabat membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maaf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kan itu. Wahai orang-orang yang bertakwa. Maaf, orang-orang bertakwa kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awalnya haqqa tuqatih di situ, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menjelaskan haqqa tuqatih itu sebenarnya takwa adalah ayu ta'a wa la yusa. Hendaklah Allah ditaati selamanya. Lalu wala yusa, janganlah sekali-kali dikhianati atau dimaksiati. Wa yushkara wa la yukfar, dan hendaklah nikmat Allah disyukuri dan tidak sekali-kali diingkari. Wa yunkara wa la yunsa, dan hendaklah Allah selalu diingat, jangan sekali-kali dilupakan. Nah, tadi ritual-ritual khusus dia tidak mengenal. Padahal tadi Allah sudah menjelaskan takwa sebagaimana dia katakan adalah melakukan segala yang diperintahkan Allah, lalu menjauhi apa yang dilarangnya, tapi yang dilakukan bertolak belakang dengan ucapannya itu. Jadi, mari kita benar-benar tingkatkan iman takwa. Tapi keseharian tetap tidak berubah, bahkan panjang, beratus kali mengucapkan hal itu. Pada ayat yang saya bacakan tadi, tiga-tiganya tentang saum, tentang ibadah, tentang bersatu, itu targetnya takwa. Maka ibadah kita apapun itu harus dikejar takwa. Kenapa harus takwa? Tentu kita runut dari bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Karena Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia. Menurunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia. Lalu diturunkan kepada makhluk yang mulia, yakni Rasulullah SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril yang mulia. Di bulan Ramadan yang mulia,
juga di malam Lailatul Qadar, yakni malam yang mulia. Lantas diansur selama 23 tahun di berbagai belahan atau kota-kota yang paling mulia, yakni Mekah Al-Munawwarah dan Madinah. Jadi kemuliaan Al-Quran memang dari berbagai sisi sudah jelas. Maka Al-Quran itu kalau kita runut di dalamnya syahrul Ramadan alladzina unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Kedua, penjelasan berbagai petunjuk itu. Ketiga, Furqan, pembeda hak dan batil. Nah, orang-orang yang melakukan ritual-ritual di bulan Sa'ban tidak mengenal ayat ini. Kenapa? Petunjuk di sini untuk berbagai hal. Petunjuk berakidah yang baik dan benar, petunjuk beribadah baik dan benar, bermuamalah baik dan benar, berakhlak, dan tentu yang disebut tadi mengikuti dengan baik pula. Nah, itu petunjuk. Petunjuk ibadah gimana? Rasulullah sudah menjelaskan. Di dalam surat Al-Hujurat jelas, ya ayyuhalladzina amanu liyaqaddimu ma yanadullahu wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan sok tahu bikin aturan-aturan sendiri sebelum Allah dan Rasulnya menjelaskan, memutuskan, menganjurkan, memerintahkan. Tapi itulah ironisnya. Jadi antara takwa dan reali atau fakta itu sendiri di lapangan bertolak belakang. Karena mereka tidak paham makna Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu fungsi, yakni sebagai hudan petunjuk. Termasuk petunjuk bagaimana jadi pemimpin baik dan benar. Jadi, ya, direktur dan baik dan benar. Jadi bapak, ayah, ibu, anak yang baik dan benar pula. Itu ada di dalam ditunjukkan. Dan cara-cara untuk mencapai kebaikan itu jelas, gamblang. Tidak susah kalau kita mau tumbuh di hati untuk memperdalam apa yang disebutkan hudan tadi. Penjelasan bagaimana tunjuk sudah jelas juga. Tinggal kita mau. Allah menunjukkan dua jalan, hak dan batil. Nah, jika orang sudah mengenal makna yang dua tadi, tentu akan bisa membedakan mana hak dan batil itu. Furqan, pembeda hak dan batil. Tadi orang-orang yang mengenal di bulan Sa'ban ini Rasul mencontohkan intensif berbagai kebaikan yang sudah disyariatkan, tapi bikin aturan, bikin ritual tersendiri dengan asumsi ini pahalanya sekian, ini anu, ini anu. Berarti belum bisa membedakan mana hak dan batil. Allah kan sudah menjelaskan kepada Rasul di dalam Al-Quran, ma'atakum Rasul fahuduhu wa manahwan fantahu. Apa yang datang dari Rasul, terimalah. Dan apa yang dilarang Rasul, jauhilah. Ini dilarang, mana ayatnya? Jelas. Di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti satu perkara yang tidak tahu ilmu tentang itu. Karena mata, telinga, dan hati akan diminta tanggung jawab. Nah, kita nisfu Sa'ban katakanlah, kita tidak tahu dari mana aturannya. Siapa yang mencetuskan tidak, tapi diikuti. Ini kena larangan keras dari Allah. Laknahi haram hukumnya. Taklid itu. Taklid dalam mengikuti dengan tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dan hati dirinya. Dari mana sumbernya? Gak tahu. Ikut aja umum. Ini yang paling bahaya. Ya kita, kata Rasul tadi, jika Rasul mencontohkan di bulan Sa'ban, intensif dalam beribadah sebagai disyariatkan, ittiba kita. Karena untuk menyongsong bulan Ramadan mencapai target takwa. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Mulia itu kepada ya hamba yang mulia Rasulullah SAW untuk menjadikan umatnya menjadi mulia. Kan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa.
Jadi target semua ibadah kita melaju kepada takwa. Bukan mengejar pahala, itu sudah ada dari Allah. Itu identik dengan bonus. Ganjaran itu, imbalan. Dan sebagaimana imbalan yang mana yang kita harapkan. Jika kita sudah memenuhi persyaratan tadi mencapai target takwa, Allah memberikan segalanya. Bukankah kita sudah mengenal di dalam surat At-Tolak ayat 23? Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, aku jadikan jalan keluar dari kesulitannya. Sudah ditakdirkan, Allah dikasihkan. Kedua, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apalagi di sini kata Allah, bahwa hasbu dicukupkan juga keperluannya. Lalu apalagi, innallaha ma'al muttaqin, Allah beserta orang bertakwa. Kalau Allah berserta, pertolongan, perlindungan, karunia, keberkahan hidup Allah berikan. Seakan tidak kita usah berdoa. Ini target yang harus kita kejar. Namun kenyataan di lapangan seperti itu. Kebanyakan di bulan Ramadan bertumpuk berbagai amalan-amalan. Memang tidak salah dan itu harus. Tapi targetnya kemana? Kalau memang konsisten, Rasul mencontohkan persiapan bulan Ramadan di bulan Sa'ban berbagai kebaikan. Masuk ke bulan Ramadan tentu lebih mantap lagi. Dan keluar dari Ramadan itu harus terbawa setahun kemudian. Kalau di kita tidak seperti itu. Untuk awal tentu tarawih penuh. Mungkin 10, 11 sudah lain lagi. Ini. Kedua, membaca Al-Quran untuk awal mungkin tamat-tamat. Ujungnya tidak bernilai lagi. Kenapa? Mereka hanya mengenal bacaan tamat, lalu baca doanya, lalu kembali lagi, kembali seperti itu. Dijadikan satu kebiasaan, bukan satu kemantapan. Ini, jadi realita di negeri tercinta ini, maaf bukan dikatakan hanya mengejar sampai tajwid dan qiraahnya aja. Yang disebut pemahaman, perenungan, perhatian, pengaplikasian, kapan? Kalau tidak segera hari ini. Karena takwa ini bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan amal dan ilmu itu sendiri. Rasulullah sudah menjelaskan takwa itu ada di dada. Tentu harus selaras apapun yang dikatakan. Kebaikan itu di mulutnya tentu aplikasinya. Seperti apa? Selaras dengan perilakunya. Karena Rasul sudah menjelaskan, pada ada ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul. Surat An-Nur 63 sudah kenal, semua sudah paham insyaallah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw adzabun syadid. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul takut akan ditimpa bencana dan azab yang sangat pedih. Nah, mereka itu tidak mengenal hal itu karena tadi hanya baca dan qiraahnya. Padahal itu kalau langsung jadi nilai kebaikan yang lebih. Nanti di akhirat kita tidak akan ditanya tajwid, tidak ditanya qiraah, amal. Maka bukalah Al-Quran, terjemahan sudah jelas. Itu hasil karya para ulama yang bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mencerdaskan umatnya agar mengenal. Kenapa Al-Quran dijadikan? Kenapa Al-Quran diturunkan? Mari kita telusuri ayat surat Yusuf. Ayat pertama sudah jelas. Ayat kedua, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh aku turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian mengerti, memahami. Itu. Kedua, di dalam surat Al-Jurub sudah dikatakan, inna nazzalna Al-Quran arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh aku telah membuat Al-Quran ini untuk kalian. Agar apa? Kalian mengerti, memahami. Nah, kita dilupakan. Ini kapan pahamnya Al-Quran kalau hanya mengejar tajwid dan qiraah saja. Jadi bukan tidak baik-baik. Karena membaca Al-Quran harus betul tajwidnya. Karena mungkin huruf juga dibaca beda. Karena maknanya akan berubah. Di sini. Tapi yang inti adalah memahami maksud tujuannya. Maka Rasul di dalam surat Al-Furqan sudah menjelaskan. Bahkan dikatakan Rasulullah mengadu kepada Allah. Waqala Rasul
Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu wal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, umatku sudah mengacuhkan Al-Quran. Walaupun rujuknya ini dulu, kaum musyrik ketika dibacakan Al-Quran, mereka bikin hiruk pikuk, bahkan menutupi telinga. Orang Quraisy itu ketika dibacakan Al-Quran tidak beriman, tidak mengakui kebenaran, apalagi membaca, mengerti, tidak. Tapi para mufassirin Ibnu Katsir menjelaskan ini rujuk untuk semua. Barang siapa yang tidak memperhatikan Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, tidak mempraktekkannya dalam kehidupan, itu mahjur, berpaling. Nah, lalu berpaling kemana? Mengambil pendapat-pendapat orang, mengambil syair-syair, memindahkan pendengaran ke musik, ke hal-hal yang melalaikan. Itu menurut Ibnu Katsir. Yang tidak diperhatikan, padahal Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya. Dikatakan seperti itu. Hada kitabun anzal melihat baru ayatihi. Itulah Allahum turhamun. Ini Al-Quran kami turunkan penuh berkah agar kalian memerhatikannya supaya kalian mendapat rahmat. Rahmat adalah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayurillahu khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah berkehendak memberi kebaikan kepada seorang, Allah memberi pemahaman tentang agamanya. Nah, kalau kita tidak paham tentang agama, syariat, aturan, undang-undang dari Allah, ya begitulah. Apapun yang dilakukan dianggap baik dan bagus. Maka jelas apa yang dikatakan, mungkin difirmankan Allah. Man a'radu an dzikri rahmanin wa qajid lahu fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, maka aku jadikan dia temannya setan. Coba, innahu la yasuddunahum an sabil. Setan itu akan menunjuk, menggebruskan kata kita. Membawa, mengarahkan kepada kebinasaan, kekejian, kejahatan. Maka jangan berpaling dari aku. Nah, itu berpaling dari mahjur juga. Tidak memperhatikan. Padahal Allah mengingatkan harus memperhatikan. Nah, itu. Maka kembali tadi. Jadi kalau kita mengakui takwa, kriterianya apa sih takwa itu? Sifat-sifat takwa seperti apa? Mari kita runut. Maaf sih, mudah-mudahan di sini sudah hafal. Hitung-hitung orang yang belum mengenal. Kriteria orang bertakwa sudah tercatat di dalam surat Al-Baqarah yang awal. Kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ada 5. Percaya kepada yang gaib ya, atau iman kepada yang gaib. Lalu mendirikan sholat, berinfak, lalu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat. Mereka itu humul muflihun, orang yang beruntung. Lalu di surat Al-Imran ada tambahnya. Orang mutakin seperti apa? Alladzina yunfiquna fis-sarri wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu kriteria. Orang yang bertakwa kriteria adalah berinfak di kala sempit dan lapang. Satu itu. Wal qadiminal ghaidha wal afina anin nas, memaafkan, mengendalikan emosi dan mengampuni kesalahan orang. Lalu wa idza fa'alu fasyatan aw dzalamu dzakarallah. Apabila berbuat satu keburukan, ingat segera kepada Allah, bertobat. Lalu apa? Tidak mengulangi perbuatan itu. Ini kriteria yang betul-betul harus kita kenali. Jika kita tidak mengenal kriteria itu, masuk kemana kita nanti? Nah, kita beruntung ditakdirkan Allah sudah biasa melakukan sholat, zakat, beriman kepada Allah, hari akhir dan semua. Tapi untuk yang 2 kriteria tadi, ya 3, yunfiquna fis-sarri wal qadari mungkin sudah alhamdulillah. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang. Ini yang paling berat di kita.
Kadang-kadang kita prihatin, maaf. Padahal Allah sudah mengingatkan kita banyak kesalahan. Manusia tak lepas, walaupun Allah mengampuni. Tapi hendaklah ketika kita melakukan sesuatu keburukan, hendaklah kembali kepadanya. Faidah fa'al fahsyatan aw dalam dzakarallah. Apabila seseorang melakukan satu perbuatan buruk, ingatlah segera kepada Allah, bertobat. Ini, maka. Nah, masuk sekarang sifat-sifat orang bertakwa. Sudah ada yang tahu belum sifat orang bertakwa? Ini harus dikenali. Jangan-jangan kita tidak memiliki sifat itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan asar dari Ali bin Abi Thalib. Sifat orang bertakwa adalah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha tinggi. Takut di sisi mana? Nah, ini kita kenal. Kalau kita muncul takut di sini, takutnya di sisi mana? Takut kepada Allah. Takut memang umum. Takut binatang, takut apapun, tapi bukan itu yang ditunjukkan takut itu. Khasyah. Yang spesifik, yang khusus kepada Allah takutnya adalah takut. Satu, Allah selalu melihat amal-amal kita, apa yang kita lakukan. Tentu, itu yang harus tumbuh. Dimanapun, dalam kondisi apapun, siapapun kita, Allah melihat. Lalu menilai, Allah juga kiri kanan. Ada si A, si B, katakanlah malaikat menulis, mencatat. Apakah kita tidak takut hari ini kemanapun berbuat sesuatu, malaikat selalu mengikuti. Lalu bumi juga mencatat langkah kita kemanapun pergi. Ke majlis taklim, ke pasar, ke mall, tempat rekreasi, tercatat. Nanti diberitakan, yaumat khabar akhbar, yaumat hadis akhbar, jelaskan, diberitakan. Lalu apa yang harus khasyah, takut muncul di hati kepada Allah adalah takut amal ibadah kita tidak diterima. Kalau begitu bagaimana? Harus mampu mengoreksi. Apakah amal kita selaras dengan syariat? Sebagai contoh, ya, Rasul sampaikan kepada kita atau tidak? Atau kita hanya banyak ritual-ritual bikinan manusia? Ini yang harus kita takutkan. Karena Allah melihat dari mana dia getar hati mengawali aktivitas itu. Tentu keikhlasan yang purna yang harus sampai. Kedua, perjalanan proses ibadah itu sendiri mengikuti siapa? Nah, ini yang harus kita. Bahkan di ayat lain pernah ada, mungkin Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kelak di kemudian hari ada orang-orang yang menangis kepada Allah, merasa kecewa bahwa amal ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Mereka mengatakan, ya walaitani laikar, wahai kalau engkau mungkin ya Allah, aku ini menyesal banget. Dulu kenapa mengikuti idolaku? Kenapa dia jadi sahabatku, menunjukkan jalan ibadah kepadaku, padahal dia tidak sebagaimana engkau sampaikan. Ini, maka prihatin, kecewa. Maka di sini ada doa yang memang harus kita dawamkan. Doa merujuknya kepada ayat tadi. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wala ghaira hujjam mubdilai. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi berserah diri dan matikan aku juga dalam kondisi berserah diri. Tapi jangan seperti orang-orang yang kecewa. Yang tadi, yang kebanyakan nanti kecewa. Kecewa mereka bukan hanya di dunia, ya. Kalau dia bertobat segera mungkin cepat. Tapi kelak nanti kecewanya di akhirat, bagaimana? Orang yang menyelisih Rasul bukan hanya itu aja, ya. Jelas rugi banget. Selain tadi tidak akan mendapatkan minum di telaga Kausar, dapat bencana di dunia, juga di akhirat kelak adab yang sangat pedih.
Ini Allah sudah menyampaikan kepada kita. Tapi kenapa realitanya seperti ini? Kalau antum melihat debat kemarin, ya di dunia maya, orang yang mempertahankan kedustaan begitu banyak. Orang yang maaf coba menjelaskan tentang kebenaran hakiki ada. Tapi pengikutnya juga mungkin persentasenya kecil dibanding itu. Ternyata mereka pengikut hawa nafsu itu lebih banyak dibanding yang mengikuti apa yang firman Allah dan diajarkan Rasulullah SAW. Nah, mereka tidak sadar, mereka berhujah dengan logika, dengan rekayasa otaknya berputar-putar untuk membenarkan apa yang ucapannya. Padahal Allah sudah menjelaskan via Rasulnya, Siti Aisyah radhiyallahu menjelaskan, abghadur rajal ilallahi alladzil khasim. Kemurkaan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang membangkang, mencari argumentasi untuk pembenaran ucapannya. Ini dimurkai sama Allah, dibenci gitu. Tapi mereka seperti itulah, bisa gengsi, takut mungkin jamaahnya hilang, dan memang begitulah karakter. Padahal yang mereka debatkan adalah apa? Menjadikan kuburan sebagai bisnis. Itu alhamdulillah mentali. Semua orang mati ada dunianya beda-beda. Sudah alam barzahnya katakanlah beda. Ada dinding yang tebal, tidak bisa kepada Allah dekat, tidak bisa juga ke dunia lagi sebelum waktunya. Nanti setelah ba'as baru ya semua dihisab. Orang yang beriman tentu bertemu dengan Allah satu kenikmatan yang indah. Orang yang jahat tentu akan menjadikan apa yang nanti kemurkaan datang. Ini, maka kembali tadi, antara takwa dan fakta sungguh berbeda. Setiap muslim maaf sudah mengakui sebagai orang yang bertakwa. Tapi tadi yang disebutkan, buktinya masih marak ritual-ritual yang berseberangan dengan makna takwa itu sendiri. Kenyataannya seperti itu. Ini faktanya tak terbantahkan. Bahkan tak jauh-jauh mungkin di negeri kita hanya seperti itu. Di negeri luar tak jauh berbeda. Cuma yang dibesarkan di negeri ini adalah ya orang-orang yang memiliki menurut mereka ilmunya mumpuni, kesaktiannya luar biasa, bukan mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Bahkan tak sedikit juga diantaranya banyak ustadz-ustadzah di dunia maya bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Wirid ini bisa dikirim 1 miliar besok pagi. Asal baca wirid ini. Itu ada. Ada juga baca ayat ini sekian kali di malam tertentu atau sehabis sholat isya, nanti rekening bisa penuh. Bahkan pihak bank sampai kaget. Ini apa-apaan? Tapi ini kok dibiarkan gitu. Nah, maka dari itu hendaklah kita bercermin diri sampai sejauh mana pengakuan diri sebagai orang bertakwa. Kedua, kenyataan yang terjadi apa yang kita lakukan. Fakta itu sebagai bukti nanti di hadapan Allah. Amal apapun yang kita lakukan berdasarkan Quran dan Sunnah, insya Allah fala yudhilu wa la yasqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, tadi sifat orang bertakwa adalah al-khaufu minal jalil. Kedua, wal amalu bitanzil. Nah ini beramal, melakukan amal perbuatan, ucapan, tindakan apapun mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kalau tidak mengikuti Al-Quran ya tersesat tadi. Itu. Maka di sini betul-betul orang bertakwa itu harus memiliki sifat tadi, takut kepada Allah. Kedua, melakukan amalan tak lepas dari Al-Quran. Ketiga, di sini waridho abil qalil. Ridho terhadap pembagian Allah walaupun sedikit. Kan kebanyakan mah ingin semua sejahtera, ingin berlimpah segala macam. Kadang-kadang untuk diberi sedikit kita mungkin mengeluh. Tapi orang bertakwa banyak atau sedikit tak jauh berbeda. Banyak tentu diberdayakan untuk fisabilillah. Sedikit tentu bersyukur tetap karena nilai itu tetap amanah. Dan yang terakhir adalah
Sifat orang bertakwa itu apa? Al-istidadu biyaumir rakhil. Mempersiapkan diri bekal untuk suatu saat bertemu dengan ini. Sudahkah kita mempersiapkan bekal? Tentu, bekal bukan hanya materi, ibadah kita, amal soleh kita yang menjadikan nilai. Jadi usahakan antara takwa, fakta, dan realita harus selaras. Inilah yang difirmankan Allah itu. Yani orang beriman memiliki hati selaras dengan ucapan dan tindakannya sesuai dengan hukum-hukum, batasan-batasan yang sudah digariskan syariat itu sendiri, yakni tercatat di Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Barangkali itu dan Isa sudah terdengar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimanapun kita, mari kita belajar mengoreksi diri. Sampai sejauh mana amal ibadah kita mempersiapkan di bulan Sa'ban ini untuk masuk ke bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu bulan penggemblengan, mengupgrade fisik, mental, moral, dan spiritual agar dibawa ke tahun yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Enggak. Kalau ada, kalau enggak ditutup aja. Tutup aja, enggak. Alhamdulillah, dari doa mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dijadikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa yang disebutkan tadi, yang sebenarnya takwa yang memahami apa yang sebenarnya takwa tersebut. Mungkin itu saja pengajian rutin pada malam Senin hari ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.